Anies Baswedan tidak tahu terima kasih ke Prabowo karena tidak pamitan usai selepas jabatan DKI Jakarta. Pamit, ucapkan terima kasih. Tentu jadwalnya seharusnya sebelum jabatan gubernur berakhir, pamit baik-baik dan juga sampaikan, mohon maaf Pak, saya akan maju jadi calon presiden. Tapi ternyata permintaan jadwal itu tanggal 6 Desember 2022, setelah berapa bulan mengakhiri jabatan dan berapa bulan deklarasi calon presiden. Seseorang yang diberi dukungan pada awal-awal itu ya tentu harus pamit. Ya, saya kira sejumlah elit Gerindra itu sebal ya dengan Anies Baswedan yang kemudian tiba-tiba maju dan dideklarasikan oleh Nasdem untuk maju di Pilpres di 2024. Kenapa sebal? Karena kita lihat misalnya waktu Anies maju di Pilkada DKI Jakarta, itu konon disebut Prabowo Subianto memiliki andil dan kiprah besar, sehingga Anies menang dan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian dua amunisi penting yang selama ini tidak diketahui oleh publik, langsung menusuk jantungnya Anies Baswedan, disebut tidak pamitan. Dalam tradisi budaya Timur, tidak pamitan itu ya dianggap kurang sopan sebenarnya. Meski hitam di atas putih gitu, tidak ada persoalan apapun. Tapi prinsipnya ketika Anies disebut tidak pamitan, asumsi yang ingin dibangun adalah bahwa Anies itu tidak sesopan, Anies itu tidak seindah, Anies itu tidak sebaik. Dan Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade menyebut Anies Baswedan tak pamit ke Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, usai dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Tapi mungkin satu hal yang perlu diketahui publik, bahwa memang ini pendapat saya sebagai kader Gerindra, bahwa sampai sekarang Anies Baswedan belum pamitan dengan Pak Prabowo dengan Partai Gerindra, kata Andre Rosiade dalam diskusi Adu Perspektif Detik.com. Andre Rosiade menilai sepatunya Anies yang didukung oleh Gerindra selama menjadi Gubernur DKI Jakarta pamit kepada Prabowo usai tak lagi menjabat. Setelah didukung menjadi capres oleh Nasdem pun Anies disebut tak pamit ke Prabowo. Seharusnya kan setelah didukung, diusung selama 5 tahun dan diamankan di DPRD DKI selama 5 tahun. Bukan hanya didukung diusung, dibiayai lagi. Seharusnya setelah selesai, ya Pak, terima kasih atas dukungannya, saya izin, saya pamit, saya nyalon presiden. Nah, sampai sekarang nggak ada, kata Andre. Sudah minta waktu, nyalon presidennya tanggal 3 Oktober 2022, berhenti jadi gubernur 16 Oktober 2022. Nah, ternyata permintaan waktu ketemunya setelah berhenti gubernur dan mencalonkan presiden. Ucapkan terima kasih. Tentu jadwalnya seharusnya sebelum jabatan gubernur berakhir, pamit baik-baik dan juga sampaikan, mohon maaf Pak, saya akan maju jadi calon presiden. Tapi ternyata permintaan jadwal itu tanggal 6 Desember 2022, setelah berapa bulan mengakhiri jabatan dan berapa bulan deklarasi calon presiden.